Pemberantasan Korupsi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai rangkaian acara di pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk bisa menyapa dan juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Firly Bahuri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, para narasumber, pejabat, pimpinan tinggi media dan pratama kementerian lembaga, para gubernur, bupati, wali kota, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya lah kita bisa hadir bersama di sini, berkumpul bersama walaupun secara daring, secara virtual untuk terlibat bersama dalam launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention MCP serta Rakor Wasdanas 2021. Izinkan saya Putri Via juga akan mengawal kebersamaan kita mulai pagi hari ini hingga siang hari nanti. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk kelancaran aktivitas kita, kegiatan kita bersama di hari ini, kita akan bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Andi Faluti. Kepada Bapak Andi Faluti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat yang tiada henti Engkau anugerahkan kepada kami. Pada pagi yang berbahagia ini, Engkau himpun kami dalam acara launching sinergitas pengelolaan bersama MCP serta Rakor Wasdanas tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Fattah, ya Razak, kami sadar sepenuhnya, sebaik apapun rencana kami, tak bernilai dengan segala rencana dan ketetapan-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, jangan biarkan momen baik ini berlalu, kecuali Engkau karunia hikmah dan keberkahan dalam diri kami, dan ketaatan dalam langkah kami. Ya Allah, ya Jabbar, ya Mutakabbir, telah Engkau ciptakan bangsa kami sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya. Kami mohon kepadamu, ya Allah, lindungilah bangsa kami dari permusuhan dan perpecahan, dari Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur dan dijauhkan dari berbagai musibah,
khususnya pandemi COVID-19. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Syakur, kami sadar teramat banyak khilaf dan salah dalam setiap hati kami, fikiran dan langkah kami. Oleh karenanya mohon ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa para guru dan pembimbing kami, dosa para pemimpin kami. Jauhkan kami dari siksa dan kemurkaan-Mu. Ya Allah, ya Sami, ya Basir, kabulkanlah setiap doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi Faluti yang sudah memimpin pembacaan doa. Berikutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan bersama laporan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Bapak Tumpak Haposan Simanjuntak. Disilakan. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Kepala BPKP, para Inspektur Jenderal Kementerian atau lembaga atau yang mewakili, para Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili, para PJT Madya dan Pratama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, para inspektur provinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir pada acara launching sinergitas pengolahan bersama Monitoring Center for Prevention atau MCP dan Rakor Pengawasan Daerah Nasional tahun 2021. Terkait dengan pelaksanaan acara ini, perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Acara ini merupakan tindak lanjut dari beberapa dasar hukum. Yang pertama, ketentuan pasal 11 PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengordinasikan Binwas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Yang kedua, hasil pertemuan pimpinan KPK dengan Kementerian Dalam Negeri 6 Juli 2021 yang ditindaklanjuti dengan workshop pengelolaan bersama MCP dari tanggal 9 sampai dengan 20 Agustus 2001 yang diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, KPK, dan BPKP dengan kesimpulan pentingnya sinergi pengelolaan bersama MCP oleh Kemdagri, KPK, dan BPKP ke depan. Workshop dimaksud bertujuan untuk sosialisasi sekaligus urun rembuk tentang indikator dan subindikator pada 8 area intervensi MCP. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan satu hari, yaitu tanggal 31 Agustus, secara virtual meeting, mengingat saat ini sebagian Pemda masih berada pada status PPKM level 4 dan 3. Rapat ini diikuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atau lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah seluruh Indonesia atau yang mewakili. Pada kegiatan ini terdapat 4 sesi acara, yaitu yang pertama, launching pengelolaan bersama MCP oleh Kemendagri, KPK, dan BPKP yang dilanjutkan dengan arahan oleh Ketua KPK dengan tema MCP sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah. Kepala BPKP dengan tema MCP dalam bingkai pengawasan intern pemerintah. Yang kedua, launching aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal atau SIWASYAT. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan. Pada aplikasi SIWASYAT ini terdapat menu e-audit, ITLHP, IDUPAK atau aplikasi penilaian angka kredit pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan IDUMAS, aplikasi untuk penanganan pengaduan masyarakat
yang terintegrasi dengan span lapor yang secara diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah. Agenda yang ketiga, penyerahan apresiasi piagam penghargaan dari Bapak Mendagri Provinsi yang telah secara tepat waktu menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen Kemendagri. Hal ini sesuai dengan pasal 27 PP 12 tahun 2017 tentang Binwas Pemda yang mengamanatkan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala perangkat daerah wajib menindaklanjuti hasil pengawasan APIP paling lambat 60 hari setelah hasil pengawasan diterima. Ke-10 pemerintah daerah provinsi yang mendapatkan apresiasi yaitu yang pertama Provinsi Jawa Tengah, yang kedua Provinsi DIY, yang ketiga Provinsi Lampung, yang keempat Provinsi Sumatera Selatan, yang kelima Provinsi Bali, yang keenam Provinsi Sulawesi Tengah, ketujuh Provinsi Riau, ke-8 Provinsi DKI Jakarta, ke-9 Provinsi Banten, dan ke-10 Provinsi Kalimantan Selatan. Agenda keempat, diskusi panel pemantapan Binwas Penyelenggaraan Pemda dengan topik yang pertama, sinergitas penguatan tata kelola Pemda oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Yang kedua, kebijakan penguatan tata kelola APBD oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Yang keempat, prioritas kebijakan pengawasan Pemda oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemindahan pengawasan tahun 2022 oleh Inspektur Jenderal Kemendagri. Hasil yang diharapkan. Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan paling tidak ada 3 hasil. Yang pertama, terbangunnya komitmen di tingkat pusat dan Pemda dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP. Yang kedua, diharapkan meningkatnya awareness kepala daerah terhadap peran dan fungsi APIP dalam melakukan pengawasan penggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga, terbangunnya kesamaan persepsi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi COVID-19 dan fokus sasaran pengawasan penggaraan Pemda. Demikian laporan pelaksanaan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Ketua KPK, dan Bapak Kepala BPKP kiranya dapat menyampaikan sambutan sekaligus melakukan launching secara resmi pengelolaan bersama MCP. Terakhir, kami dari penyelenggara mohon maaf kepada Bapak Ibu undangan manakala terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan rapat kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Tumpak Haposan Simanjuntak yang sudah memberikan laporannya. Berikutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan bersama arahan Ketua KPK dengan tema MCP sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah. Kepada Bapak Firly Bahuri, disilakan. Mohon suaranya belum termonitor. Karena pada pagi hari ini kita sama-sama bisa mengikuti salah satu agenda launching sinergitas
pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah di dalam salah satu agenda, yaitu penerapan dan implementasi Monitoring Center for Prevention, yang sekaligus juga dirangkai dengan kegiatan rapat koordinasi pengawasan daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang bahagia ini, tentu kami insan KPK menyampaikan salam hormat kepada segenap hadirin undangan sekalian, dan sekaligus juga kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi tentang gagasan dan ide yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga terwujud acara pagi hari ini. Para Kepala BPKP dan segenap pemerintah daerah yang hadir pada pagi hari ini. Acara pagi hari ini sesungguhnya adalah salah satu momentum kita sebagai anak bangsa untuk melepaskan negara kesatuan Indonesia dari praktik-praktik korupsi. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tentu negara kesatuan Indonesia dibangun dan didirikan oleh para founding fathers kita dengan 4 tujuan utama yang ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang 5. Di antaranya, pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut adalah PR dan pekerjaan kita bersama selaku anak bangsa. Tidak ada satu individu yang boleh melepaskan diri dari tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara. Karenanya KPK merasa harus memberikan andil besar dalam mewujudkan tujuan negara. Karena kita sadari sesungguhnya tujuan negara yang telah dibangun dan disepakati oleh para pendiri bangsa kita tidak mungkin bisa terwujud jikalau ada dan terus-menerus maraknya praktik-praktik korupsi. KPK diberikan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan segala cara, mulai dari pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, melakukan yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Sekaligus juga KPK diberikan mandat melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan juga KPK diberikan mandat untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu, KPK juga melakukan penindakan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan melaksanakan putusan hakim serta pengadilan yang telah memperoleh putusan tetap. Hari ini adalah salah satu cara kita melakukan pemberantasan. Bapak Mendagri, Bapak Kepala BPKP, dan seluruh gubernur, wali kota, dan bupati yang saya hormati. Monitor Center Prevention adalah salah satu aspek dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi, lebih utamanya dengan cara pencegahan. Kita paham bahwa begitu banyak bentuk korupsi, setidaknya ada 7 cabang korupsi. Ada 30 jenis dan rupa korupsi. KPK tidak mampu melakukan pemberantasan seluruh tindak pidana korupsi tersebut. Karenanya KPK mengedepankan 5 fokus area pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah korupsi di bidang tata niaga dan bisnis. Yang kedua adalah korupsi di bidang pelayanan publik. Korupsi di bidang pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum. Serta yang terakhir adalah korupsi di bidang praktik-praktik politik dan kehidupan politik. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, begitu banyak tindak pidana korupsi, tentulah KPK berupaya untuk melakukan segala upaya pemberantasan korupsi dengan setidaknya 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, KPK melakukan pendekatan strategi dengan pendidikan masyarakat. Kami sungguh berharap dengan pendidikan masyarakat akan mengubah sikap, perilaku, serta budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi. Menimbulkan kesadaran kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua adalah
pendekatan strategi pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan cara penelaahan, pengkajian pemerintah, utamanya dalam rangka perbaikan sistem. Karena sesungguhnya sistem yang baik tentulah tidak bisa dan tidak memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang ketiga adalah penindakan. Kita melakukan penindakan secara proporsional, akuntabel, proporsional, dan demi kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kami fokus kepada upaya-upaya pencegahan. Berdasarkan kajian KPK, begitu banyak jenis dan rupa korupsi. Sehingga KPK mencoba bagaimana mengeliminasi tidak terjadinya korupsi. Begitu rumusan tindak pidana korupsi begitu sangat luas. Sehingga KPK mencoba bagaimana upaya untuk tidak terjadi korupsi. Karenanya KPK mengembangkan salah satu metode pencegahan korupsi dengan cara perbaikan sistem. Dan juga kita melakukan intervensi, setidaknya ada 8 area intervensi yang dilakukan KPK yang dikemas dalam bentuk Monitoring Center for Prevention. KPK sungguh menyadari korupsi tidak akan pernah bisa diberantas umum, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik. Terakhir dari kami berharap, kalau menurut kajian, begitu banyak yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kepala daerah. Namun saya ingin mengingatkan pada kesempatan pagi hari ini, setidaknya ada 5 peran penting kepala daerah. Yang pertama, pesan kami dari KPK, dari Gedung Merah Putih, tetaplah rekan-rekan seluruh kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan tujuan negara. Yang kedua adalah
bagaimana kepala daerah bisa memastikan ada kepastian dan tentu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Karena sesungguhnya politik dan keamanan salah satu kunci untuk keberlangsungan pembangunan nasional. Yang ketiga, tentu kepala daerah juga memiliki tanggung jawab bagaimana kita bisa terus berperan serta untuk penyelamatan jiwa masyarakat. Karena sesungguhnya keselamatan masyarakat adalah hukum. Musim pandemik sekarang, tentulah kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk penyelamatan jiwa manusia. Saya Menteri Dalam Negeri, kakanda saya Kepala BPKP dan segenap gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Salam anti korupsi, katakan tidak untuk korupsi. Mari wujudkan impian besar kita menuju NKRI bebas dari korupsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Ketua KPK, Bapak Firly Bahuri, yang sudah memberikan arahannya mengenai MCP sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita juga akan mendengarkan arahan dari Kepala BPKP dengan tema MCP dalam bingkai pengawasan intern pemerintah. Kepada Bapak Muhammad Yusuf Ateh, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, Profesor Jenderal Polisi Tito Karnavian beserta jajaran, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Komjen Firly Bahuri beserta jajaran, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia beserta jajaran, rekan-rekan Irjen, Irtama, Inspektur Kementerian, Lembaga Daerah yang hadir pada acara ini, serta rekan-rekan Deputi dan Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia, dan hadirin semua beserta launching pengelolaan bersama MCP yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta yang karena karunia-Nya pada hari ini, yang hari yang bahagia ini, kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara launching pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention serta Rakorwasda yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, KPK, dan BPKP. Tentu saja kegiatan ini merupakan perwujudan kolaborasi antar lembaga untuk saling mendukung dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, yang kita harapkan akan semakin kuat ke depannya. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, saya mencoba mengutip apa yang disampaikan di dalam Institute of International Auditor, Position Paper, Fraud and Internal Audit, bahwa tindakan kecurangan atau kita kenal dengan fraud dapat diartikan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dapat digolongkan menjadi ketidakjujuran, penyembunyian, atau penyimpangan atas suatu kepercayaan. Di sisi lain, Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE mengklasifikasikan fraud dalam 3 kelompok, yaitu penggelapan aset, laporan yang menyesatkan, dan korupsi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa penyebab terjadinya korupsi sendiri banyak mencakup beberapa kondisi. Banyak penulis tentang korupsi yang menjelaskan tentang penyebab korupsi. Kami mengutip 2 dari antaranya yang disampaikan oleh Donald F. Creasy yang menjelaskan bahwa fraud berupa korupsi terjadi karena adanya tekanan atau pressure, kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran yang kita kenal dengan istilah fraud triangle. Jack Bologna, pakar lain, menyatakan bahwa fraud terjadi karena unsur keserakahan, greed, kesempatan, kebutuhan, need, dan minimnya keterbukaan. Pada intinya, korupsi tidak terjadi semata-mata karena adanya niat dari pelakunya, tapi juga didorong oleh adanya kondisi-kondisi dan atau lingkungan yang mendukung terjadinya tindak kecurangan tersebut. Terkait hal tersebut, pimpinan atau manajemen dituntut untuk memahami dan menyadari bahwa dalam suatu organisasi, salah satu risiko utama yang mengancam tercapainya tujuan organisasi adalah risiko fraud. Untuk itulah, pimpinan atau manajemen perlu mengidentifikasi risiko fraud dan melakukan mitigasi risiko pencegahannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, korupsi sendiri adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah yang pertama melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merupakan keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan, kedudukan yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara. Yang ketiga, penyuapan. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan dalam jabatan. Yang keenam, berkaitan dengan pemborongan. Yang ketujuh adalah gratifikasi.
Jika menilik kepada konsep dan peraturan perundangan sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, maka secara umum dapat dikatakan bahwa korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dalam memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Sebagaimana tadi telah dijelaskan sebelumnya oleh Ketua KPK, KPK telah melakukan mitigasi atas risiko korupsi melalui instrumen Monitoring Center for Prevention atau yang kita sebut dengan MCP. Dan terdapat 7 area rawan kecurangan yang dimitigasi melalui MCP ini, serta 1 area penguatan institusi, yaitu agar APIP mampu mencegah terjadinya korupsi. Jadi total MCP-nya itu ada 8. 8 area yang menjadi intervensi MCP tersebut adalah yang pertama, Udah. dengan mengembangkan sistem pengendalian intern pemerintah yang cukup terintegrasi, yang kita harapkan dapat meningkatkan kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah. Dan kami melihat pada dasarnya SPIP yang dikembangkan di BPKP berjalan bersamaan dengan 8 area intervensi dalam MCP yang dikembangkan oleh KPK dan Kemendagri. Pelaksanaan SPIP yang efektif akan menjadi landasan yang mendorong penguatan 8 area intervensi MCP untuk menciptakan pencegahan korupsi yang semakin efektif. Dalam upaya mendorong pencegahan korupsi, kami BPKP juga telah melakukan berbagai upaya, baik dari sisi edukatif, preventif, maupun represif. Dari sisi edukatif dan preventif, upaya yang dilakukan oleh BPKP dalam pencegahan korupsi antara lain mendorong implementasi atau pelaksanaan SPIP termasuk fraud control plan, mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, mendorong penguatan kapabilitas APIP termasuk kemampuan dalam audit PBJ dan investigasi, serta mengembangkan masyarakat pembelajaran anti korupsi
termasuk membenahi perencanaan dan penganggaran di kementerian, lembaga, maupun daerah. Dari sisi represif, BPKP melakukan audit investigasi atas kasus-kasus tertentu, baik pengembangan kasus maupun permintaan kementerian, lembaga, atau daerah, atau yang seringkali adalah dari aparat penegak hukum. Audit perhitungan kerugian negara atau daerah, serta memberikan keterangan ahli di persidangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya selaku Kepala BPKP sangat mengapresiasi dan menyambut baik pengelolaan bersama MCP ini. Dengan adanya pengelolaan bersama MCP oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP ini, kami tentu berharap kita semua bisa merumuskan indikator-indikator dalam penilaian MCP yang selaras dan apa yang sudah kami lakukan selama ini melalui implementasi SPIP dan juga tentu saja dengan strategi pengawasan intern di daerah yang dikembangkan selama ini oleh Kemendagri. Terakhir, ingin kami sampaikan bahwa uang negara yang sudah terlanjur bocor, manfaat yang seharusnya sampai ke masyarakat sudah pasti tidak dapat dideliver atau delivery-nya akan terhambat. Jadi kita tentu sepakat bahwa pencegahan harus menjadi prioritas. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi antara Kemendagri, KPK, dan BPKP kita lakukan sejak awal seperti apa yang kita lakukan saat ini untuk pencegahan korupsi. Kolaborasi dioptimalkan untuk menguatkan peran satu sama lain dalam melindungi uang negara dan membangun kombinasi optimal dari peran ketiga institusi tersebut. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setingginya terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Ketua KPK yang selama ini telah banyak menjalin kerjasama yang baik bersama kami di BPKP dan bersama-sama melakukan upaya-upaya terbaik untuk bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada negara. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala BPKP, Bapak Muhammad Yusuf Atteh yang tadi juga sudah memberikan arahannya. Berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan bersama arah Republik Indonesia yang juga akan dilanjutkan sekaligus dengan pembukaan secara resmi sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention atau MCP dan juga Rakor Wasdanas tahun 2021 kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan jajaran Bapak Firly Bahuri, kemudian yang saya hormati Kepala BPKP Pak Yusuf Atteh beserta jajaran, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Gubernur, Bupati, Wali Kota Indonesia beserta staf, kemudian rekan-rekan Inspektur Jenderal Kementerian Lembaga yang juga diundang pada kesempatan ini, kemudian Kepala Perwakilan BPKP seluruh Indonesia, hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama tentu dengan tiada hentinya kita banyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, di tengah situasi pandemi Covid yang alhamdulillah trennya cukup membaik dalam minggu ini, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menghadiri secara virtual acara launching
sinergisitas pengelolaan bersama, MCP, Monitoring Center for Prevention, dan rapat sekaligus rapat koordinasi pengawasan daerah secara nasional. Jadi adalah rakor para pengawas, terutama APIP tingkat nasional untuk tahun 2021. Pada kesempatan yang baik ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tentu yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua KPK dan Kepala BPKP yang telah sudi untuk bekerja sama dalam rangka untuk melaksanakan pencegahan korupsi maupun penyimpangan yang lain, dengan salah satunya adalah melaksanakan atau meluncing membuat sistem MCP ini. Dan kami kira tolong nanti didukung oleh rekan-rekan seluruh kepala daerah dengan menugaskan kepada para inspekturnya masing-masing agar dikonek dengan sistem ini. Karena ada sebagian besar sudah mengkonek dengan sistem MCP ini, tapi ada beberapa daerah yang masih belum dihubungkan, tersambung dengan sistem ini. Bapak Ibu sekalian, tugas diantaranya adalah masalah pembinaan, supervisi dan pengawasan pemerintahan daerah. Jadi tidak hanya pemerintah daerah, eksekutif, tapi juga pemerintahan daerah untuk menjaga stabilitas politik dan berlangsungnya pemerintahan di daerah terbatas, yang berbeda dengan di masa-masa sebelumnya, di masa Orde Baru. Nah, dalam konteks pengawasan, banyak hal kami kira yang terkait tugas dari Kemendagri dengan rekan-rekan di pemerintahan daerah, pemerintah daerah khususnya, yang utama tentu mengenai masalah penganggaran, perencanaan penganggaran APBD, kemudian pengadaan barang jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, kemudian juga dana desa yang meskipun desa juga dipilih rakyat, tapi dari segi perangkat pembinaannya dilaksanakan oleh para bupati dan wali kota. Kemudian mendukung optimalisasi pendapatan daerah, juga manajemen aset daerah. Intinya lah stabilitas politik dan pemerintahan di daerah, dan kemudian juga manajemen pemerintahan di daerah, termasuk juga untuk menjaga stabilitas APBD. Artinya pendapatan yang dapat dikelola agar lebih baik, lebih tinggi daripada belanja, sehingga kapasitas fiskalnya dapat terjaga. Nah, berkaitan dengan tugas pokok Kemendagri ini, kami langsung ada memang beberapa temuan-temuan yang umum sering berlaku, di samping yang spesifik, mulai masalah perencanaan yang kurang tepat, sesuai kebutuhan. Jadi perencanaan yang kurang tepat itu sudah membuat 60% kegagalan. Jadi perencanaan perlu dibuat sematang mungkin dengan prediksi yang tepat dan akurat apa yang terjadi di masa mendatang sesuai kebutuhan yang betul-betul real di masyarakat, dan itu baru kemudian dirumuskan. Nah, kalau perencanaan sudah salah di awal, maka ekornya semua akan salah. Nah, di sini kita dari Kemendagri juga memberikan dukungan, diantaranya melakukan review APBD, itu APBD disusun, kemudian diajukan ke DPRD provinsi, kemudian akan direview oleh Dirjen Keuangan Daerah yang ada di Kemendagri. Namun peran daripada rekan-rekan gubernur menjadi sangat sentral, karena sebagai wakil pemerintah pusat
di daerah, sekaligus kepala daerah otonom, tapi dalam konteks wakil pemerintah pusat di daerah, maka review itu dilakukan oleh rekan-rekan gubernur untuk tingkat kabupaten dan kota madya. Sehingga kami sangat berharap juga rekan-rekan gubernur, terutama Bapedanya, itu betul-betul mempelototi perencanaan agar betul-betul bisa paralel selain sesuai dengan kebutuhan real masyarakat di tingkat 2 masing-masing, juga paralel dengan program di tingkat 1 dan program nasional. Kalau kami melakukan review untuk provinsi, intinya adalah program tersebut selain real dibutuhkan oleh provinsi, juga paralel dengan program nasional. Jadi perencanaan yang tepat. Temuan ada banyak perencanaan yang beberapa perencanaan yang kurang pas, sehingga akhirnya sekali lagi waktu dieksekusi udah kurang pas. Pada saat perencanaan kita berbasis pada prinsip program money follow program. Jadi programnya dibuat, baru uangnya dihitung berapa yang dibutuhkan. Tapi pada saat eksekusi pelaksanaan terbalik, money follow program. Saya ulangi, program follow money. Jadi uangnya yang sudah dialokasikan berapa itu kerjakan. Jadi demikian. Nah, kemudian juga sistem penganggaran yang kurang tepat. Penganggaran yang tepat ini misalnya ini tidak harus menjadi masalah hukum, karena yang disentuh oleh teman-teman dari penegak hukum kalau itu bermasalah hukum. Tapi yang administrasi mungkin tidak bisa tersentuh oleh teman-teman penegak hukum. Nah, ini menjadi pekerjaan utama dari jajaran inspektor APIP dan BPKP. Jadi penganggaran yang kurang tepat karena mungkin tidak sesuai dengan harga, kemudian belanja pegawai yang terlalu besar, dan seterusnya. Kemudian dalam pelaksanaan program, sekali lagi, ini juga menjadi atensi Bapak Presiden. Kami mengingatkan dalam kesempatan yang baik ini, belanja aparatur banyak yang lebih besar daripada belanja modal dan barang. Betul itu menyentuh kepada masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Tapi yang banyak adalah belanja aparaturnya. Mulai untuk belanja gaji pegawai tentu wajib. Tapi juga ada misalnya belanja untuk perjalanan dinas, kemudian belanja untuk rapat-rapat, meeting-meeting, pembuatan program-program kegiatan yang ramai, masif, tapi kemudian manfaatnya tidak banyak. Kemudian belanja yang modal pun, belanja yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat pun, itu pun banyak lagi digunakan untuk kepentingan aparatur juga, sehingga bisa mendapatkan bonus dari situ. Akhirnya yang betul-betul untuk masyarakat menjadi kecil sekali proporsinya, dan itu akan berakibat pada pembangunan kurang berjalan maksimal. Jalan tidak terawat, sampah bertebaran, sungai-sungai menjadi tidak terurus, dan lain-lain. Kenapa? Karena memang tidak dianggarkan di situ. Kalaupun dianggarkan, justru anggarannya dipakai sebagian lagi untuk aparat lagi. Kita lihat banyak sekali temuan isinya penguatan. Saya sampai mengatakan, ini kapan kuat-kuatnya gitu. Jadi penguatan dapat rapatkan untuk itu. Nah, ini tolong di situasi pandemi ini dalam rapat paripurna kabinet, Bapak Presiden menyampaikan agar Mendagri menyampaikan ini kepada daerah. Pandemi ini betul-betul memberikan pelajaran yang sangat banyak kepada kita semua. Salah satunya adalah
mengenai masalah mekanisme bekerja kita. Kegiatan-kegiatan kontak fisik yang kurang, working from home atau sebagian working home maupun office, itu membuat kita melihat bahwa pemerintah tetap berjalan. Meskipun working from home tidak banyak kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan belanja aparatur yang banyak, pekerja tetap jalan pandemi ini. Nah, ini hendaknya bisa merubah juga budaya kerja kita, occupational culture kita, budaya kerja kita. Dengan pengalaman pandemi ini, maka komposisi belanja untuk aparatur perlu dikurangi dan kemudian dialihkan kepada belanja untuk kepentingan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Ini kami kira poin penting terutama untuk masalah belanja aparatur. Kemudian adanya alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan program prioritas nasional. Kita tahu bahwa untuk pendidikan itu 20%, kesehatan 10%. Dalam catatan Kemendagri masih banyak daerah yang belum mengalokasikan pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Masih banyak. Dan kami tidak ingin tampilkan di sini. Tapi nanti suatu saat kita akan tampilkan. Itu pun yang 20% pendidikan dan kesehatan, masih banyak juga yang dia masih berprinsip pada sen, tapi tidak delivered. Artinya dibelanjakan. Kalau dihitung belanja pendidikannya, ya ada 20% atau lebih. Kesehatannya 10%, ya lebih. Itu namanya sudah tereksekusi atau sen anggarannya. Tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Membeli, terutama nanti banyak membeli barang-barang. Membeli barang-barang untuk pendidikan, kesehatan, kalau barang itu belum diperlukan oleh masyarakat, sehingga akhirnya nganggur, tidak dipakai. Kenapa? Karena di situ ada potensi, peluang, opportunity, seperti disampaikan oleh tadi Pak Yusuf Ateh, ada opportunity untuk nah ini tolong Bapak-Bapak sekalian, yang seperti itu, alokasi 20% dan lain-lain itu mungkin tidak bisa disentuh oleh aparat hukum karena memang tidak melanggar hukum. Dia membeli barang sesuai harganya, ya fine, tapi barangnya nggak digunakan. Ini menjadi tapi kerugian bagi dalam konteks kita untuk mempercepat pembangunan. Tidak mutasi jabatan tidak sesuai aturan, kami kira diantaranya itu banyak juga komplain mengenai itu. Program yang tidak sesuai perencanaan tiba-tiba muncul, kecuali memang keadaan krisis pandemi COVID-19. Ini adalah sesuatu yang force major, sesuatu yang luar biasa. Tapi ada program yang muncul tanpa ada perencanaan sebelumnya. Kemudian juga hubungan yang kurang harmonis internal sendiri. Kepala daerah dengan wakil kepala daerah, dengan kepala dinas, masih politik internal, masih manajemen birokrasi internal menjadi tidak sehat, dan itu berpengaruh pada kinerja totalitas dari pemerintah daerah dan juga hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD. Banyak kami kira ini yang kurang harmonis dan menimbulkan situasi politik yang kurang begitu bagus dan berdampak kepada program pembangunan lainnya. Bahkan ada yang kemudian terhenti. Kemudian juga temuan pejabat-pejabat yang terlibat masalah hukum, saya kira kita semua paham ini, dan adanya temuan-temuan yang terus berulang dan berlanjut hal yang sama. Nah, ini kira-kira beberapa temuan. Kami melihat bahwa untuk mengatasi masalah-masalah temuan-temuan yang kurang sehat tersebut, terlepas dari banyak sekali rekan-rekan pemerintah kepala daerah yang berprestasi pun sangat banyak. Kita harus juga objektif tentang itu. Banyak juga capaian-capaian, tapi yang kita sampaikan dalam konteks pengawasan ini
kami kira yang perlu kita perbaiki. Prinsip utama yang pengawasan itu menurut kami adalah pengawasan internal dibanding dengan pengawasan eksternal. Karena pengawasan internal membuat iklim kerja di lingkungan dibanding dengan pengawasan eksternal. Ya kita ambil contoh saja, misalnya kalau kita datang ke misalnya begitu, dan kemudian kita ada manajemen hotel tidak menanggapi, dicuekin begitu. Berikutnya lagi kita akan mau datang ke hotel itu. Tapi kalau seandainya ada kita ditanggapi dengan baik dan setelah itu dia melakukan minta maaf, kemudian memindahkan kita ke kamar hotel yang lebih baik lagi, di-upgrade, kita mungkin akan datang lagi ke sana. Dibanding kita kemudian melaporkannya kepada polisi, kemudian polisi baru bertindak kepada manajemen hotel. Itu pengawasan eksternal. Sehingga pengawasan internal ini memang harus diperkuat. Dan pengawasan eksternal hanya sebagai backup, sebagai double check saja. Nah, dalam konteks memperkuat pengawasan internal, Kemendagri sudah melaksanakan beberapa hal, di antaranya memperbaiki sistem. Baik yang pengawasan bertingkat, kita tahu bahwa hasil pemeriksaan dari jajaran inspektorat di tingkat 2 itu selain di-fooding kepada kepala daerah sebagai user untuk perbaikan, juga di-fooding kepada inspektorat di tingkat 1 untuk melakukan double oversight untuk melihat mengawasi kelanjutannya sebagai instansi tingkat atas. Demikian juga untuk tingkat 1, hasil pemeriksaan dari pengawasan dari inspektorat tingkat 1 di-fooding kepada kepala daerah gubernur, tapi juga tembuskannya disampaikan kepada Irjen Kemendagri. Nah, ini salah satu mekanisme pengawasan yang agak berbeda dibanding dengan OPD yang lainnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pelaporan langsung dan juga menggunakan sistem IT, teknologi seperti adanya SIPD, kemudian ada SPAN lapor, sistem informasi pemerintahan daerah, SPAN lapor, kemudian juga ada namanya SIS Wasiat yang diluncurkan hari ini. Kemudian juga tentunya adalah dari MCP, yaitu Monitor Center for Prevention yang diinisiasi oleh Bapak Ketua KPK dan kami sangat mendukung bersama dengan BPKP. Kemudian juga peningkatan kualitas dari inspektorat jajaran aktif ini perlu diperkuat. Tolong sekali lagi pengawasan sangat penting sekali. Pengawasan ini untuk mengurangi moral hazard, memperbaiki semua yang kekurangan-kekurangan, sehingga penguatan APIP ini menjadi penting, baik dari kualitas personelnya, dengan melalui pelatihan-pelatihan teknis terus-menerus. Kemendagri juga rajin melaksanakan itu. Kemudian juga menunjuk orang yang tepat. Menunjuk orang yang tepat yang betul-betul profesional di bidangnya, rekrutmennya. Dan juga memberikan pembinaan karir yang baik juga. Sehingga ada kepastian dalam pembinaan karir di jajaran inspektorat, sehingga mereka akan lebih profesional bekerja. Di samping kuantitas, daerah-daerah yang APIP-nya kurang perlu untuk ditambah. Ini mungkin kesempatan yang baik ini, kepala daerah banyak sekali persoalan-persoalan, tapi mungkin kesempatan yang baik ini kami mengingatkan untuk jajaran inspektoratnya perlu memang betul diperkuat. Kemudian pembiayaan pengawasan. Pembiayaan pengawasan dari APBD yang memadai. Ada yang memberikan bahkan ada yang 5% dari situ. Dari APBD-nya untuk penguatan pengawasan ini. Tapi ini semua diskresi daripada rekan-rekan kepala daerah
yang prinsipnya adalah memperkuat SDM-nya, sistemnya, kemudian pembiayaannya, sehingga APIP menjadi betul tua. Kalau APIP-nya kuat, maka pengawasan eksternal ini pada waktu diperiksa eksternal akan jauh lebih berkurang temuan-temuannya. Kemudian perlu adanya kerjasama, kita melaksanakan kerjasama dengan KPK, dengan BPKP dan BPK. Ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada inisiatif MCP ini, karena ini zamannya beliau ini. MCP ini karena mengedepankan pencegahan. Dan kami kira pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Kita semua sudah paham prevent itu lebih baik daripada to cure, mengobati. Dan Pak Firly mungkin masih ingat sama-sama kita di Akpol dulu diajari sejak awal dasarnya itu untuk menjadi polisi itu adalah istilah keep them out of jail. Jaga mereka agar di luar penjara. Jadi keberhasilan dalam penegakan hukum, dalam pengawasan kepolisian bukan dihitung dari jumlah banyaknya orang yang ditangkap masuk ke dalam penjara, tapi dengan sedikitnya orang masuk penjara karena tidak terjadi pelanggaran. Nah, sehingga kami kira prinsip dengan mengedepankan, dengan melaksanakan MCP ini menunjukkan bagaimana inisiatif dari teman-teman di KPK untuk juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan di samping masih adanya upaya penegakan hukum atau penindakan. Nah, kemudian paling akhir kami menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan kepala daerah. Sekali lagi mohon betul perkuat APIP. Kalau inspektoratnya kuat, maka akan cepat dapat dikoreksi secara internal sehingga intervensi dari eksternal akan jauh lebih minimal. Kemudian memperkuat juga manajemen pemerintahan secara internal, mulai dari perencanaan. Perencanaan yang baik akan membuat eksekusi yang baik. Perencanaan yang kurang tepat akan membuat yang kurang menyumbang 60-70% menurut literatur, itu akan salah ke depannya. Kemudian penguatan mental dan moral dari jajaran ASN, jajaran pegawai, sehingga mereka memiliki moral dan mental yang baik untuk tidak memiliki niat untuk melakukan moral hazard. Kemudian juga kami kira perlu bekerja, kita semua perlu bekerja dengan baik, dengan niat yang baik, dan tolong betul-betul waspadai dan hati-hati dalam bekerja, apalagi mohon maaf sebagai kepala daerah, karena APH, KPK, Polri, BPKP, itu sudah sangat paham betul modus-modus operandi yang bisa menjadi tindak pidana korupsi. Hafal betul. Tadi Bapak Firly sudah jelaskan ada 8 area, tapi detailnya itu nanti masalah mutasi, manajemen ASDN itu bisa peluangnya di sana, markup harga, kemudian juga di bagian PU, bagian sekda, kemudian bagian keuangan, itu adalah titik-titik yang mudah sekali. Saya sampai menyampaikan bahwa waktu saya Kapolri, kalau mau beri waktu 3 bulan, 3 bulan untuk mentarget satu kepala daerah, pasti ketemu. Kira-kira begitu. Nah, jadi tolong kembali lagi, kita harus betul-betul niatnya baik untuk bekerja. Meskipun nanti mungkin ada catatan sedikit yang perlu jadi pemikiran bersama KPK dan BPKP dan kita semua nantinya. Yang berikutnya lagi adalah menciptakan suasana kerja yang harmonis
baik ke atas, ya para bupati wali kota dengan para gubernur, gubernur dengan pemerintahan pusat, maupun ke samping antar rekan kerja yang sejajar, juga dengan ke bawah. Ini harus dibuat betul suasana kerja dan hubungan relasi yang baik, termasuk juga bagaimana mencari melakukan kiat-kiat lapangan untuk menjaga hubungan baik juga dengan mitra dari legislatif DPRD. Kemudian juga jangan segan-segan untuk meminta pendampingan kepada BPKP dan KPK, karena KPK juga memiliki Korsub, koordinator supervisi di daerah, untuk juga bisa melakukan, dan juga Polri sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk memberikan pendampingan. Di tengah situasi pandemi COVID yang sulit seperti ini, pendapatan nasional maupun daerah juga terkontraksi, tertekan, dan belanja meningkat. Kebutuhan sangat meningkat, baik untuk penanganan pandemi, kemudian untuk jaring pengaman sosial, maupun juga untuk pemulihan ekonomi agar tetap bisa survive. Belanja naik, pendapatan tertekan. Efisiensi betul-betul dilakukan. Efisiensi belanja, kemudian kecerdikan dan kecerdasan untuk mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan dengan cara yang tidak memberatkan masyarakat. Saya waktu diskusi dengan Bapak Ganjar waktu di Jawa Tengah, kami menyampaikan bahwa yang survive ini diantaranya adalah pertanian. Nah, pertanian di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat luar biasa. Bagaimana tinggal menggenjot pertanian, petani-petani ini agar mereka bisa memiliki nilai tambah, produksinya diperkuat, kemudian nilai tambah, sehingga akhirnya bisa mendapatkan pendapatan, meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, mungkin daerah kan perlu mencari peluang-peluang tersebut. Ini memerlukan terobosan kreatif. Kemudian ini yang mungkin perlu menjadi pemikiran kita bersama. Mohon maaf dengan segala hormat, ini tadi prinsip kita lah, bagaimana caranya lah, keep them out of jail. Bagaimana menjaga agar tidak banyak orang terkena masalah hukum. Saya sangat yakin bahwa kita semua ingin menjadi orang baik. Kita tidak ingin juga menghadapi masalah hukum. Persoalannya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Ateh tadi dalam teori beliau. Kami sangat sependapat. Terjadi tindak pidana korupsi bisa terjadi karena greedy, kurang, serakah, atau yang kedua ya karena need atau kebutuhan situasi yang membuat itu. Nah, kami melihat salah satu mungkin perlu betul dicari solusi, dan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi, apalagi Kemendagri sendiri, adalah politik biaya tinggi pada saat pilkada. Kita semua tahu dan semua paham, kepala daerah pun paham semua, bahwa dengan pemilihan pilkada langsung saat ini, biaya sangat tinggi. Bupati wali kota sekian besar, untuk menjadi gubernur sekian, yang resmi saja untuk saksi, untuk kampanye, kemudian juga untuk alat peraga, untuk promosi, itu biaya tinggi sekali. Dan apalagi ada yang non-tenis, untuk mendapatkan partai dan lain-lain, yang kalau nanti dihitung dengan pendapatan, gaji, tunjangan, dan lain-lain, itu nggak akan pernah bisa menutupi. Sehingga ini terjadi moral hazard, karena sistem, bagaimana agar membuat sistem politik milik kepala daerah tanpa biaya politik yang tinggi seperti itu. Karena ini menjadi salah satu penyebab ini yang membuat kami juga waktu saat itu, kalau kita mau menangkap kepala daerah gampang sekali. Waktu kami jadi Kapolri, tapi ya ada persoalan. Persoalannya lah, teman-teman kepala daerah ini banyak juga yang harus mengembalikan biaya politiknya yang saat itu pada saat pilkada, yang harus kita carikan solusi. Nah, kemudian yang kedua adalah
bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan baik teman-teman pimpinan kepala daerah, kemudian ASN dan juga legislatifnya. Karena kita ada satu prinsip, juara lari maraton itu harus orang yang sehat. Tapi tidak semua orang sehat bisa menjadi juara lari maraton. Tapi yang pasti orang sakit nggak akan pernah bisa jadi juara maraton yang 42 kilo lebih itu. Nah, analogi ini sama kira-kira. Untuk mendapatkan kinerja yang baik, perlu kesejahteraan yang baik. Tapi kalau sudah kesejahteraan yang membaik, belum tentu kinerja akan baik. Tapi yang pasti, mayoritas pegawai yang kesejahteraan tidak baik, kita tidak bisa berharap banyak mereka akan kinerjanya akan baik. Nah, ini kami kira perlu menjadi pemikiran bagi kita. Saya sangat yakin juga bahwa teman-teman ASN, kepala daerah, itu kalau mereka cukup dalam arti kebutuhan dasar untuk sekolah, anaknya, untuk biaya hidup, cukup untuk liburan mereka. Kita semua tidak ingin untuk melakukan pelanggaran korupsi dan lain. Tapi situasi mengenai itu. Ini perlu juga menjadi solusi bagi kita semua, bagi kita baik pemerintah maupun non pemerintah, mencarikan solusi untuk bagaimana menekan politik biaya tinggi yang menjadi akar masalah. Salah satu akar masalah moral hazard bagi para kepala daerah atau wakil kepala daerah ataupun DPR, teman-teman DPRD. Kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan. Memang seperti ayam dan telur, diharapkan dengan tidak ada korupsi maka ada kapasitas fiskal yang bisa memperkuat kesejahteraan. Tapi yang mana yang duluan, ini jadi problem dan ini menjadi bahan bagi kita ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang terakhir, sekali lagi terima kasih banyak sekalian Bapak Ibu sekalian dalam rakor ini. Semoga rakor ini juga nanti akan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk memperbaiki kinerja dan manajemen pemerintahan kita masing-masing, baik pusat maupun daerah. Dan selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara launching sinergisitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention atau MCP dan rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional atau Rakor Wasdanas tahun 2021 dengan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian yang juga sudah memberikan arahannya. Berikutnya, sebagai langkah sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention atau MCP, secara simbolik kami mohon kesediaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kemudian juga Ketua KPK, dan juga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk bisa bersama-sama. Di depan Bapak nanti akan ada tombol virtual. Itu dia. Kami mohon Bapak untuk bisa meletakkan tangannya di dekat tombol virtual itu. Saya kemudian nanti akan hitung mundur dari angka 3. Ketika kemudian nanti sudah pada hitungan 1, silakan nanti untuk ditekan secara bersama-sama. Baik, sudah siap ya Pak? Sudah di posisi masing-masing. Saya akan mulai hitung mundur. 3, 2, 1.
Baik, terima kasih tentunya kepada Ketua KPK dan juga Kepala BPKP, dan kita harapkan semoga dengan terjalinnya sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention atau MCP ini, maka kita akan bisa mewujudkan good governance. Berikutnya juga kami mohon kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk masih berkenan kembali Bapak secara simbolik ini melakukan peluncuran sebuah terobosan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal atau SIWASIAT. Kami mohon Bapak juga kembali mengambil posisi seperti tadi, masih sama, nanti akan ada tombol secara virtual yang ada depan Bapak. Baik, silakan ditaruh tangannya di depan situ. Seperti tadi juga saya akan mulai hitung mundur, nanti monggo Bapak bisa langsung tekan tombol virtualnya. Saya akan mulai sekarang, 3, 2, 1. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian juga yang menyaksikan ataupun bergabung dengan rangkaian acara hari ini, yang menyaksikan secara virtual tidak dilarang, boleh saja untuk bisa bertepuk tangan tentunya. Yang kita saksikan tadi ini adalah peluncuran dari SIWASIAT, dan semoga SIWASIAT bisa mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang transparan dan bisa memberikan value added bagi organisasi. Selanjutnya, kami akan mengumumkan penghargaan yang akan diberikan kepada 10 provinsi karena telah menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen Kemendagri secara tepat waktu. Untuk itu mari kita saksikan, inilah dia 10 provinsi yang menerima penghargaan. Baik, sudah bergabung dengan kita tentunya para kepala daerah dari 10 provinsi ini, yaitu Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian juga Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kami mohon kepada bapak-bapak, para kepala daerah untuk bisa berdiri dan juga mengangkat piagam masing-masing yang sudah diterima. Silakan Bapak untuk bisa berdiri bersama, kemudian juga ditunjukkan, diperlihatkan ini adalah piagam yang sudah didapatkan oleh 10 provinsi berprestasi tentunya yang menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen Kemendagri secara tepat waktu. Baik, kita sudah saksikan bersama, inilah dia piagamnya, sudah ditunjukkan oleh 10 provinsi yang mendapatkan. Dan selanjutnya mohon berkenan kembali Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk bisa memberikan apresiasi kepada 10 kepala daerah yang menerima penghargaan. Kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian, disilakan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat atas nama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negeri, kepada 10 daerah yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan atau TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara tepat waktu. Saya berharap ke depannya 10 daerah yang saat ini sudah berhasil ini dapat konsisten, tetap tepat waktu dalam penyelesaian TLHP di masa mendatang, dan juga sekaligus dengan adanya penghargaan ini dapat menjadi contoh dan memotivasi bagi daerah-daerah lain untuk menyelesaikan secara tepat waktu juga untuk tindak lanjut hasil pengawasannya. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih banyak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian yang telah memberikan apresiasinya. Selamat juga untuk 10 provinsi yang sudah menerima penghargaan. Kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Dan selanjutnya pemirsa Bapak Ibu hadirin sekalian yang menyaksikan acara ini melalui daring. Demikian tadi kita sudah melewati rangkaian acara pembukaan dan juga peluncuran dari Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Center for Prevention serta Rakor Wasdanas tahun 2021. Selanjutnya berkenan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kemudian juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk berkenan meninggalkan ruang virtual. Sebelum menginjak ke rangkaian acara berikutnya, kami masih akan mengajak Bapak Ibu yang bergabung dan juga masih menyaksikan juga rangkaian acara ini nanti untuk bisa terlibat dalam diskusi panel, untuk bisa mendengarkan bagaimana pemaparan para narasumber yang sudah menyiapkan materinya dengan beragam tema. Kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan MCP atau Monitoring Center for Prevention dan juga Siwasiat dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Progres keberhasilan daerah. Implementasi desentralisasi menjadi sarana inovasi bagi otonomi daerah untuk mengembangkan wilayahnya menjadi lebih baik. Kebijakan ini dinilai sudah memberikan dampak positif bagi kemajuan masing-masing daerah. Namun, dalam perjalanannya tetap dibutuhkan pemantauan dari semua instansi penyelenggara pelayanan publik yang terintegrasi. Beberapa indikator menjadi penilaian transparansi tata kelola 542 pemerintah daerah hingga tingkat provinsi. Pada implementasinya, pemantauan ini dilakukan oleh Korwil dari tiap daerah. Berikut adalah 8 indikator progres keberhasilan daerah yang dapat menjadi upaya pencegahan praktik korupsi. 1. Perencanaan dan penganggaran APBD. Dalam perumusan anggaran dibutuhkan sistem yang terpadu dan terbuka. Melalui sistem ini memungkinkan adanya penerimaan saran dan pemantauan langsung dari masyarakat. Hingga nantinya setiap progres APBD dapat terlihat jalur pemantauannya. Mulai dari aplikasi perencanaan APBD, analisis standar biaya, dan juga integrasi perencanaan dan penganggaran APBD. 2. Pengadaan barang dan jasa. Sistem pengadaan barang dan jasa selain menggunakan tender dapat juga menggunakan e-katalog. Melalui e-katalog, setiap penawaran dapat diakses secara terbuka oleh khalayak umum. Dibutuhkan pengawasan progres mulai dari UKPBJ struktural dan Pokja permanen, perangkat pendukung, SOP, tunjangan perbaikan pelaksana, hingga pengendalian dan pengawasan. 3. Pelayanan terpadu satu pintu. Untuk menyederhanakan proses perizinan dan mencegah terjadinya praktik pungli dan suap, dibutuhkan pemantauan pengurusan mulai dari izin regulasi dan infrastruktur, proses perizinannya, hingga pengendalian dan pengawasan. 4. APIP. APIP adalah aparat pengawas internal pemerintah atau lebih dikenal inspektorat. Dibutuhkan pemantauan kecukupan dan kompetensi APIP. Selain itu, juga dilakukan pemantauan akan ketersediaan anggaran, probity audit, pemeriksaan khusus, serta tindak lanjut hasil pemeriksaannya. 5. Manajemen ASN. Seluruh proses pengelolaan aparat sipil negara telah didukung oleh regulasi yang memadai dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Usaha pencegahan praktik jual beli jabatan atau penempatan seseorang yang bukan berdasarkan kompetensinya dapat dipantau melalui beberapa indikator, yaitu penilaian kinerja, LHKPN dan pengendalian gratifikasi, dan juga benturan kepentingan. Keenam, optimalisasi pajak daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah atau OPD. Pemantauan OPD dapat dinilai melalui beberapa indikator, seperti database pajak, penagihan piutang pajak, peningkatan pajak daerah. 7. Manajemen aset daerah. Untuk mencegah penyalahgunaan atau hilangnya aset Pemda, dibutuhkan pemantauan melalui beberapa indikator sebagai berikut. Database aset, sertifikasi aset, penertiban dan pemulihan aset. 8. Tata kelola dana desa.
pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa tetap mendapatkan pengawasan dari inspektorat daerah. Dibutuhkan sistem akuntabilitas dan pengelolaan dana bagi pemerintah daerah mengingat jumlah dana yang besar. Untuk itu, indikator pemantauan dapat dianalisa melalui publikasi dana desa, implementasi SIS-KUDES, implementasi siswa KUDES. Selain dapat dipantau oleh aparatur daerah, ke-8 progres keberhasilan daerah pun dapat kita bantu jaga progres keberhasilannya melalui jaga.id. Jaga.id adalah jaringan pencegahan korupsi Indonesia yang berbentuk situs resmi juga sebagai portal informasi publik untuk pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaga.id dibentuk untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon, dan transparansi dari pemerintah serta masyarakat. Data yang disajikan pada situs jaga.id bersumber dari kementerian dan lembaga terkait. Pada situs jaga.id juga terdapat fungsi jendela daerah yang memungkinkan seluruh pihak untuk dapat memantau sejauh mana progres keberhasilan dari 542 pemerintah daerah. Sajian data itulah yang nantinya menjadi acuan dan juga indikator pemantauan turunan dari masing-masing progres pemerintah daerah. Karena itu, peran serta masyarakat umum sangatlah membantu bagi pemantauan progres keberhasilan daerah untuk dapat terbebas dari praktik korupsi. Ayo, bersama kita wujudkan Indonesia bebas korupsi dan bantu cegah praktik korupsi semudah pantauan ujung jari dengan jaga.id. Jaga.id, si modern, berantas korupsi. Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal atau SIWASIAT merupakan sebuah platform aplikasi pengelolaan manajemen administrasi dan operasional pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kemendagri. Diharapkan dengan lahirnya aplikasi SIWASIAT dapat memenuhi ekspektasi tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan saat ini yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Di masa pandemi saat ini, APIP dituntut untuk agile, mengikuti dinamika pengawasan dan teknologi. Sehingga prioritas utama dalam SIWASIAT adalah terhadap isu-isu strategis yaitu pemantauan TLHP, penilaian angka kredit jabatan fungsional PPUPD, dan penanganan pengaduan masyarakat. Menu pemantauan TLHP akan melayani partisipan atau user sebanyak 28 satuan kerja pada Kemendagri dan BNPP dan 34 provinsi, serta memiliki 2 layanan utama, yaitu 1. TLHP Itjen pada Kemendagri dan BNPP serta Pemda Provinsi. 2. TLHP BPKRI pada Kemendagri dan BNPP. Proses pemantauan dan tindak lanjut akan dilakukan selama periode TLHP, yaitu 60 hari setelah laporan diterima secara sistematis, input bukti TLHP, verifikasi bukti TLHP sehingga dihasilkan usulan status, validasi usulan status, dan apabila sudah tuntas 100% akan diakhiri dengan penerbitan risalah TLHP. Menu penilaian angka kredit jabatan fungsional PPUPD memberikan layanan informasi jumlah PPUPD se-Indonesia dan mekanisme pengusulan, penilaian, dan hasil penilaian angka kredit PPUPD. Menu penanganan pengaduan masyarakat memberikan layanan penerimaan pengaduan, informasi status penanganan, dan penyampaian hasil penanganan kepada pihak yang mengadukan. Dalam digitalisasi proses bisnis pengawasan melalui aplikasi SIWASIAT sangat diharapkan partisipasi aktif dari para customer pengawasan karena nyawa sesungguhnya dari sebuah aplikasi adalah lalu lintas data dan feedback dari penyedia dan pengguna sehingga aplikasi bukan hanya sekedar alat tetapi berfungsi sesuai dengan tujuannya. Dan dalam hal ini adalah pelaksanaan pengawasan yang transparan dan memberikan value added bagi organisasi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, Anda sudah mengenal lebih dekat seperti apa itu MCP dan juga SIWASIAT dan juga apa manfaatnya tentunya. Nah, langsung saja kami akan antarkan Anda untuk bisa terlibat juga dalam diskusi panel ini. Nanti kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari 5 narasumber dan nanti setelah para narasumber ini memaparkan materinya dengan beragam tema, beragam judul, kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun juga tanggapan. Nanti bisa langsung saja dituliskan apa pertanyaan
pertanyaannya di kolom chat. Nanti pada saat sesi pertanyaan ini dibuka, saya akan membacakan pertanyaan ataupun tanggapan yang terpilih dan nanti langsung juga diberikan tanggapan oleh para narasumber. Saya mungkin akan perkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang nanti juga akan memberikan materinya kepada kita. Yang pertama nanti akan hadir PLT Deputi Bidang Korsup KPK, Bapak Pahala Nainggolan, kemudian juga Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Muhammad Ardian Nurfianto, kemudian juga akan memberikan pemaparannya yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Bapak Astera Primanto Bakti, dan juga Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, yaitu Bapak Dadang Kurnia. Dan nanti juga kita akan mendengarkan pemaparan dari Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tumpak Haposan Simanjuntak. Sebagai pemateri pertama, saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Dadang Kurnia selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang kali ini akan mengangkat tema prioritas kebijakan pengawasan Pemda. Silakan Bapak, saya berikan kesempatan, waktunya lebih kurang 20 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Moderator atau MC pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Sekda, Pak Irjen Kementerian Lembaga yang mewakili, para inspektur Provinsi Kabupaten Kota yang hadir, serta izin menyapa juga para kepala perwakilan BPKP di seluruh Indonesia. Izin juga menyapa narasumber pada kesempatan ini, Pak PLT di bidang Korsup KPK, Bapak Pahala, kawan kami Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, Pak Ardian, Pak Dirjen Perimbangan Keuangan, Pak Prima, serta Pak Irjen Kementerian Dalam Negeri, Pak Haposan Simanjuntak, CGCAE. Izin pada kesempatan ini pertama mengucapkan selamat atas peluncuran bersama MCP, pengelolaan bersama MCP antara 3 lembaga ini. Kami BPKP bersama mendampingi dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri. Selamat juga atas peluncuran sistem informasi yang diluncurkan oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Siwasiat, dan saya yakin ini akan sangat membantu kelancaran tugas Bapak Ibu sekalian, khususnya di Inspektorat Provinsi Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini izin sharing, ada paparan, silahkan Pak Agus, mengenai tema yang diminta prioritas kebijakan pengawasan untuk pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang kami coba share pada kesempatan ini, silahkan Pak, di outline-nya mengenai area pengawasan keuangan pembangunan di daerah, kemudian arahan Bapak Presiden untuk mengingatkan kembali barangkali dalam rapat koordinasi pengawasan nasional, pengawasan intern nasional pemerintah tahun 2021. Kemudian juga kami BPKP merumuskan agenda prioritas pengawasan dan agenda prioritas pengawasan daerah. Kemudian juga aspek pengawasan penerimaan daerahnya, aspek pengawasan efektivitas pengeluaran daerah, khusus untuk COVID juga kita coba bahas, serta program prioritas di daerah, dan seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi mengenai SPIP terintegrasi dan pengikatan kapabilitas APIP, serta seperti yang disampaikan Pak Mendagri juga kita mendukung untuk sinergi dan kolaborasi aspek pengawasan. Baik, di area pengawasan pengelolaan keuangan pembangunan nasional di daerah, mungkin izin ini sebagai pemetaan lah, kalau untuk istilah di pengawasan ini sebagai audit universe, peta pengawasan yang kita kawal bersama oleh APIP, khususnya di daerah. Semua program yang masuk ke daerah seperti bisa digambarkan barangkali seperti ini, termasuk juga bagaimana kaitannya perencanaan, alignment antara perencanaan daerah dengan perencanaan nasional, termasuk juga aliran-aliran dana, baik APBN dari KL yang masuk ke daerah maupun belanja transfer yang masuk ke daerah. Terutama kita melakukan tadi pendampingan, pengawasan, dan pengawalan dalam rangka penguatan tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya keuangan dalam melalui three-lane model, SPP terintegrasi dan penguatan APIP, dukungan informasi daerah, dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah masalah dukungan SDM di daerah. Izin juga mengingatkan kembali barangkali arahan Bapak Presiden ketika membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah 2021. Arahan Bapak Presiden jelas minta BPKP dan kita semua aparat pengawasan intern pemerintah untuk melihat betul, mencari penyebab lambatnya kalau ada realisasi belanja ini. Memang ada kondisi saat itu barangkali kondisi realisasi belanja masih minim, dan kita sama-sama mencarikan solusi sehingga realisasi belanja. Dan arahan Pak Presiden juga memerintahkan kita semua, BPKP dan seluruh APIP baik kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengawal dari sejak perencanaan. Barangkali ini yang sebagai pengingat kita bahwa kita sudah ada seperti yang juga diarahkan oleh Pak Mendagri tadi, kita mengawal sejak perencanaan. BPKP sudah menetapkan agenda prioritas pengawasan dan agenda prioritas pengawasan daerah 2021. Untuk nasionalnya kami arahan Pak Kepala memetakan 15 peta prioritas pengawasan 2021 yang dapat dikelompokkan di dalam current issue, akuntabilitas keuangan negara daerah, sektoral dan tematik daerah, pusat dan daerah. Untuk daerah sendiri kami merumuskan ada 12 isu pembangunan nasional di daerah, kemudian juga ada 5 sektor prioritas pembangunan daerah termasuk pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pariwisata. Nah, dengan dukungan dan kerjasama kemitraan tadi, kolaborasi dengan teman-teman di Inspektorat Provinsi Kabupaten Kota, kita sudah melaksanakan rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan di provinsi masing-masing. Nah, kami juga meminta kepala perwakilan BPKP di seluruh Indonesia untuk merumuskan isu-isu strategis di masing-masing wilayahnya yang menjadi istilah kami pengawasan tematik yang mendukung ke pengawasan nasional tadi. Ini alhamdulillah dan atas dukungan Bapak Ibu sekalian, para teman-teman inspektorat di daerah, Provinsi Kabupaten Kota, juga dukungan dengan Pak Irjen Kemendagri, dan KPK juga sudah menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan di daerah. Sudah cukup banyak, tinggal ada beberapa yang bisa dilaksanakan di semester ini. Dan untuk yang sudah dilaksanakan, kami berharap para kepala perwakilan BPKP berkoordinasi dengan teman-teman inspektorat di masing-masing wilayahnya untuk memantau tindak lanjutnya serta mengupdate dari hasil pengawasan yang sudah dilakukan secara untuk tematik daerah tersebut. Berikutnya kami mencoba memetakan juga untuk pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah seperti ini, karena memang kelihatannya pendapatan dengan adanya kondisi pandemi ini, kelihatan sekali memang PAD dari masing-masing seluruh pemerintah daerah itu cukup signifikan penurunannya. Dan ini barangkali aspek pengawasannya kita coba melakukan pengawasan melalui upaya ekstensifikasi penerimaan PAD, tentu saja dengan sesuai frame peraturan perundangan yang ada untuk menggali potensi jenis pajak atau retribusi baru, kemudian potensi wajib pajak atau retribusi daerah baru. Kemudian secara intensifikasi, upaya intensifikasi bisa dilakukan melalui kerjasama pertukaran data dengan kementerian lembaga dan badan usaha, kerjasama sharing data dengan badan usaha swasta, kalau memungkinkan itu bisa dilakukan untuk mendukung data untuk peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah tersebut. Penerapan tapping box, penyusunan profiling wajib pajak atau wajib retribusi daerah ini juga penting. Kemudian juga pendampingan barangkali pemeriksaan pajak daerah. Ini beberapa fokus pengawasan yang bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman inspektorat di daerah melalui koordinasi dengan Pak Irjen Kemendagri. Kemudian pengawasan efektivitas pengeluaran
daerah, kita coba mengawal dari aspek dana transfer ke daerah, kita mengalir, kelihatannya memang yang ada penyerapan atau realisasi yang masih rendah dengan data dari Pak Prima ini di JPK Kementerian Keuangan per 27 Agustus masih ada yang rendah khususnya di dak fisik. Barangkali nanti kita bisa fokus mengawal teman-teman bersama dengan teman-teman inspektorat di daerah untuk memantau realisasi penyerapan untuk dak, kelihatannya dak fisik yang masih ada bermasalah. Nah, fokus-fokus pengawasannya melakukan evaluasi perencanaan penganggaran. Tadi yang seperti yang disampaikan Pak arahan Pak Mendagri juga kita mengawal dan Pak Kepala BPKP evaluasi perencanaan penganggaran, kemudian evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa, kemudian juga evaluasi penggunaan dana transfer termasuk dana otsus ini menjadi perhatian bersama kita barangkali untuk bisa kerjasama memantau di lapangan seperti apa. Kemudian juga kita fokus juga untuk melakukan pengawasan terhadap dukungan Pemda atas prioritas nasional dan proyek strategis nasional. Nah ini kita coba aspek mungkin mengawal Bapak Ibu sekalian BPKP di perwakilan bersama dengan teman-teman inspektorat provinsi kabupaten kota dukungan terhadap Pemda, dukungan Pemda terhadap PSN seperti apa dari beberapa aspek kebijakan, aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek kelembagaan, aspek penganggaran, dan aspek capaian hasilnya seperti apa. Ini kita bisa lakukan bersama-sama di tahun ini. Untuk pengawasan program prioritas daerah tadi yang sudah kami sampaikan sebagai tematik daerah, ini semester 1 sudah dilakukan, dan terima kasih juga apresiasi kepada Bapak Ibu Inspektorat di Provinsi Kabupaten Kota yang sudah bersama-sama dengan kami perwakilan BPKP untuk bisa melakukan pengawasan ini. Nah sekarang mungkin untuk semester 2 yang belum dilakukan silahkan dilanjutkan, dan untuk yang hasil semester 1 untuk monitoring tindak lanjutnya. Khusus untuk penanganan COVID ada beberapa aspek, silahkan penanganan COVID bidang kesehatan kita juga mengawal karena memang realisasinya masih juga kita perlu lihat lagi. Kita perlu kawal khususnya untuk earmarking, tindak lanjut dari earmarking DAU DBH yang 8% dari DAU DBH kelihatannya menurut pemantauan dari DJPK masih realisasinya masih sekitar 28% per 26 Agustus. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian di teman-teman perwakilan bersama dengan inspektorat bisa memantau kira-kira apakah realisasinya seperti itu atau mungkin ada juga yang belum terlaporkan. Ini yang menjadi catatan bersama barangkali. Kemudian juga ada yang sering didiskusikan juga mengenai penanganan limbah B3 medis COVID ini. Kita coba kawal juga mengenai kewenangan-kewenangan yang terkait dengan di pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ada beberapa aspek yang menjadi pengawalan kita bersama, khususnya untuk pengolahan limbah B3 medis ini karena kondisinya seperti sedang pandemi ini menjadi perhatian bersama semua. Berikutnya pengawasan program pemulihan ekonomi daerah. Ini fokus pengawasan kita coba untuk meyakinkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pemulihan ekonomi daerah dengan mengidentifikasikan kendala hambatan, analisis capaian hasil, dan kemungkinan kalau memang harus dilakukan post audit atau review oleh aparat pengawasan intern pemerintah kita, teman-teman inspektorat, jika diperlukan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Ini kita menindaklanjuti surat edaran bersama dari Pak Mendagri dan Bu Menkyu untuk bisa mengawal, melakukan pengawalan, pendampingan dan pengawasan untuk refocusing. Ini kemudian terkait dengan pinjaman PEN daerah tahun 2020 dan 2021 juga kami memantau untuk 2020 sendiri ada alokasi 20 triliun tapi realisasi tanda tangan sudah 19,13 triliun, namun juga total realisasi salur baru 10 triliun, berarti baru sekitar separohnya. Untuk 2021 tersebut masih per 30 Agustus sendiri
telah ditandatangan pinjaman pada 19 Pemda senilai 5,32 triliun dari alokasi 10 triliun. Kelihatannya masih sekitar 50% juga. Nah, barangkali fokus pengawasan untuk pinjaman pen daerah ini kita lihat ketepatan sasaran, hambatan kendala penyaluran, perkembangan realisasi penyaluran dan ketepatan penyaluran serta analisis pemanfaatan dari pinjaman pen daerah tersebut. Untuk perlindungan sosial, penanganan COVID-19 ini kita coba fokus pengawasan untuk meyakinkan pelaksanaan proses bisnis penanganan COVID-19 bidang perlindungan sosial agar berjalan lancar dan akuntabilitasnya tetap terjaga. Ini ada kita mengawal berdasarkan instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri dan surat edaran bersama Pak Mendagri dengan Bu Menkyu. Kita coba lihat yang perlu mendapat perhatian, barangkali Pemda berkewajiban melakukan update data pada DTKS Kementerian Sosial. Penyaluran bansos bersumber dana APBD juga harus memperhatikan bansos yang bersumber dari dana-dana lain. Kemudian validitas data penerimaan manfaat. Barangkali ini menjadi fokus bersama ketika kita melakukan pengawasan untuk bidang perlindungan sosial ini. Kemudian untuk tidak ketinggalan juga untuk dana desa. Untuk pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa, kita coba lakukan pengawasannya dengan tujuan untuk menilai ketepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dan sisa dana desa yang ada, kemudian mengidentifikasi kondisi dan permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, serta memberikan saran perbaikan. Nah, sasarannya memang dari aspek penetapan rincian dana desa di tingkat pemerintah kabupaten kota seperti apa, pemenuhan persyaratan untuk penyaluran dana desa, kecukupan perencanaan, kesesuaian realisasi penggunaan desa, serta terakhir barangkali efektivitas penyertaan modal pada BUMDes juga kita coba kawal. Izin mengingatkan kembali seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, kita melakukan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, mengingatkan kembali kita punya target bersama di RPJMN, silakan Pak Agus, mengenai SPIP ini, dan sudah di state di RPJMN mengenai maturitas SPIP beserta manajemen risiko indeks. Nah, barangkali ini mulai tahun RPJMN ini memang seluruh instansi pemerintah juga berkewajiban untuk menguatkan manajemen risiko dengan diukur dengan manajemen risiko indeks. Nah, kami mencoba untuk mengupdate, menyempurnakan pengukuran maturitas SPIP dengan terintegrasi dengan pengukuran lain sehingga sekali mengukur bisa diperoleh untuk indeks-indeks yang lain. Jadi untuk penilaian maturitas SPIP sejak tahun ini ke depan kita mencoba memetakan bukan hanya struktur proses yang kita ukur seperti selama ini, tapi juga dikaitkan dengan perencanaan, penetapan tujuan, dan pencapaian tujuan hasilnya. Jadi ini kita coba mengintegrasikan, sekali terjun kita bisa mengukur unsur-unsur subunsur SPIP, termasuk juga untuk mengukur manajemen risiko indeks yang tadi dipersyaratkan oleh RPJMN kita. Kita juga mengukur, nah ini mungkin mendukung juga untuk MCP kita, di samping manajemen risiko juga indeks efektivitas pengendalian korupsi, itu diukur juga di dalam nanti nilai maturitas SPIP. Kemudian termasuk juga penentuan level kapabilitas APIP. Nah, kapabilitas APIP juga kami mengupdate penilaian risiko, penilaian kapabilitas APIP-nya, area-area untuk improve-nya kita coba kawal bersama. Ini barangkali mengenai update mengenai penguatan sistem pengendalian intern di kita semua. Izin juga sharing di sini untuk terkait dengan yang disampaikan Pak Mendagri tadi, arahan Pak Kepala untuk sinergi kolaborasi pengawasan termasuk dengan KPK di tahun 2020 sudah ditandatangani juga nota kesepahaman antara Bapak Mendagri dengan Pak Kepala BPKP untuk pengawalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian ditindaklanjuti oleh kami, Pak Irjen dengan kami, beberapa deputi untuk menandatangan
perjanjian kerjasama serta dilanjutkan oleh Bapak-Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur di seluruh Indonesia dengan Kepala Perwakilan BPKP. Intinya ada 3 aspek ruang lingkup yang dikerjasamakan, yaitu pertama pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, yang kedua peningkatan kapabilitas APIP, serta yang ketiga pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah. Ini termasuk juga aspek desa. Dan dengan KPK juga kami melakukan nota kesepahaman kerjasama, khususnya tadi ada beberapa aspek termasuk juga kapabilitas APIP dan SPIP dan pengawalan bersama MCP ini. Nah, izin ini melaporkan barangkali dalam forum ini atas kerjasama dengan seluruh para inspektorat di Provinsi Kabupaten Kota, koordinasi kami dengan Irjen Kemendagri, sudah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai pelaksanaan dari kesepahaman tersebut, antara lain untuk peningkatan SDM, pengawasan. Di situ kita sudah melakukan pendidikan dan pelatihan bagi APIP dalam diklat audit